selamat sore, everyone. My name is Divya Jagwani, so I'm the Associate Director for MoEngage in Indonesia. Just a little reminder before we start the most awaited part of today's agenda is yang posting untuk ini baru satu loh. So guys, keep on posting and lumayan kan you get 500,000 voucher. So go on, keep posting. It can be anything. It can be a photo of your neighbor. It can be a photo of the banner. Absolutely anything. All right. So now for the most awaited part of this event, right, is a panel discussion, mainly talking about a deep dive into consumer trends and customer behavior during Ramadan. Now mungkin, I guess we know that during Ramadan, spending maybe goes up, mungkin cara how our consumers behave is a little different. So to discuss with me today, I want to invite a few people here. And yeah, let's get started. So for starters, I would like to invite Pak Aldi, Digital Group Head of MarkTech from Era Jaya. See? Thank you. Yeah, anywhere is fine. And then Mas Adi, VP Product at Evermos. Mas Rahadi, Brand and Communications Lead at Pexel. And we have Pak Fauzi Dwi, Group Head of Digital Product Management from Bank Aladdin Syariah. Have a seat. Thank you. Okay, mungkin let's start by a quick intro aja. Mungkin perkenalkan diri, maybe just a little bit about yourself, about what you do in your respective companies. Yeah. Thank you. Okay, my name is Aldi, nama gue Aldi, from Era Jaya. Mungkin kalau yang nggak tahu Era Jaya itu iBox, Erafone. Ya, even kalau yang baru-barunya we have Paris Baguette, Sushite, Grand Lucky, is also on us. Principally, Era Jaya Group growing so fast there, and I'm handling marketing technology for the whole group. Ya, jadi group head for the conglomeration. Itu sih principally. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Adi dari Evermos. Buat yang mungkin belum terlalu familiar dengan Evermos, kita sebuah startup teknologi yang bergerak di bidang social commerce. Kebetulan saat ini kita salah satu yang paling besar di Indonesia. Role saya sendiri di Evermos sebagai VP of Product. Di sini saya nge-lead tim yang isinya product manager, designer, researcher, dan juga tim data. Itu sih kalau dari saya. Halo, sore semua. Nama saya Rahadi. Saya Brand and Comms Lead di Pexel. Jadi kalau teman-teman yang nggak tahu Pexel ini logistik startup company yang bisa kirim-kirim makanan. Jadi yang ngidam-ngidam makanan dari Jogja, dari Bali, dari kita di Jakarta. So ya kita yang menginitiate cold chain, tetap berangkat tetap dingin sampai tetap dingin. Even sekarang kita punya Pexel Market. Jadi bisa jajan di Pexel untuk makanan yang Indonesia. Karena kita ingin menyatukan Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Nama saya Fauzi, saya dari Bank Aladdin Syariah. Mungkin kalau teman-teman udah tahu ya, Bank Aladdin Syariah adalah the first digital syariah banking di Indonesia. Saya handling product manajemennya di sana, so consists of all of the funding team, spending team, dan juga financing team, dan juga ada tim UI UX. So jadi happy to hearing from you here. Thank you. So let's get started. Yeah. So as we've been talking, right? As we know that in Indonesia, at least sales go up by 4%, right? Generally, people make a lot of transaction during Ramadan period. Mungkin orang mau beli a lot of things lah. Mungkin untuk keluarga, untuk sendiri. So now, how do you think brands like yourself should approach customer engagement during this time, right? Like, secara brand, like what should other brands keep in mind during this time? Anybody? Mas Aldi mau duluan, boleh. For us as a brand, and not only a brand but a group of brand, because my standpoint is not only one brand. Ramadan is the time to how can every single of our brand purchased by the consumer in one time.
Yeah, because my task here is how can, let's say, if you need phone, tablet, or laptop and the other, buying on our places. Yeah, and then if you are going back mudik ya ke apa namanya ke kampung halaman gitu, you need to photograph and the other, misalnya mau kalian liburan gitu, buying GoPro on us gitu. Kalau juga misalnya pas lagi pulang kampung, misalnya, oh kayaknya kampungnya kita oke banget sih, pakai drone gitu, buy also DJI, ya. And then sepanjang perjalanan packing up-nya, beli oleh-olehnya di Grand Lucky gitu ya. And then ya ini gitu sih, prinsipnya gimana Ramadan itu jadi tempat di mana one single person buying every single brand within the group. Yeah, and I'm just starting around 2 years ago. Yeah, get integrated data from every single things because we have also My Era Space. My Era Space is our integrated loyalty. Yeah, so ini nih momen yang pas banget gitu ya untuk bisa ngebuat konsumen itu si wallet size-nya itu ke kita semua. Itu sih prinsipnya Ramadan itu momen sebesar itu yang ya kalau dapat THR ke kita semua lah gitu. Ininya gitu sih. Gitu sih. Habis nanti THR. Okay. And kalau kita bahas strategy, right? Like what kind of strategies would you implement to go through that process, right? Okay, for me principally we will launch the vouchering program. Yeah, so in the first March kita punya kalau yang daftar ke MyRap sekalian ini ya, sekalian produknya belum launch tapi sekalian jualan juga. Jadi kalau daftar di MyEra Space itu bakal dapat voucher 1 juta. Lebih dari 1 juta sih. Jadi voucher ini bisa dibeli di setiap toko kita. Gitu. Jadi kalau daftar doang nih udah dapat value 1 juta gitu. Itu belum ditambah misalnya pasti ada promo-promo nanti pada saat lebaran ya. Gitu dan yang pasti kita juga doing the marketing automation ya, cross selling, upsell gitu. Jadi kayak misalnya let's say kalau ngomongin Apple product, fokus kita not only iPhone things because iPhone is stok aja kurang. Stok aja sampai sekarang kurang gitu kalau ngomongin jualan iPhone on NPI aja we can just sell around 300-500 billion in a day in a 3 hours. 500 M 3 jam gitu ya. Wow. Tapi gimana caranya misalnya ya voucher ini replicating on ke iPad-nya, ke AirPod-nya, ke watch-nya dan lain-lain. Jadi strategi itu sih. Jadi kayak mancing dulu nih, kita kasih umpan voucher yang cukup besar gitu ya. Terus akhirnya ya gimana cara dengan marketing automation one by one consumer itu bisa kita tarik tuh. Dan momennya mancingnya harus dari sekarang. Jadi kalau Ramadannya 2 bulan lagi, Lebaran 2 bulan lagi, mancingnya jangan pas Ramadan gitu, udah terlalu telat. Karena it's already crowded with all of other brand. Jadi kita starting a month or 3 weeks before Ramadan itself, gitu sih. Makes sense. Pak Hadi, what do you think about what Mas Aldi just said? Ya, nambahin sedikit juga bahwa kita sebagai orang Indonesia harus bersyukur ya punya yang namanya mudik Lebaran ya. Karena itu adalah one of the biggest, perputaran uang di Lebaran itu luar biasa gitu ya. Makanya pemerintah itu THR haji wajib 2 minggu sebelum Lebaran, terus gaji ke-13 itu memutar ekonomi di daerah dan di kota. Nah, yang mau saya tambahin juga tadi, setuju sama Mas Aldi tentang CRM intinya gitu ya. Karena kan momen itu jangan sampai lepas. Seperti kita tahu, ya mungkin sekarang udah mulai banyak nih, sedikit tips juga, marketplace udah mulai sharing ya, insights Ramadan 2023. Dan itu kalau kita lihat, pergerakannya itu bukan di bulan, kan kalau nggak salah 20 Maret ya puasa. Jadi jangan pas 20 Maret, we have to start now. 2 bulan, week minus 8 from the Lebaran. Kenapa? Karena kita harus understand produk kita nih jobnya apa sih di mata konsumen gitu ya. Excel, as a logistic, kita mau masuk gimana supaya saat dia mau ngirim hampers, oleh-oleh gitu ya, makanan, bahkan kita yang lagi mau coba, karena again yang namanya kita kalau di marketing mencoba mencari relevansi ya. Saat mau Lebaran, kalau dulu kan ingatnya Lebaran itu yang menjadi gambaran adalah motor papannya 3, barangnya banyak di belakang gitu ya. You don't have to right now, right? Kirim aja pakai Paxel. Kita kayak mencoba mengintroduce
new habit. Karena orang sekarang dengan adanya pandemi, honestly makin lebih bahasanya males ya, ya nggak Iya, sih? betul. Lebih, aduh mau WFO aja tuh kayaknya pergolakan gitu ya, gimana kalau yang sekarang kerjanya udah terbiasa WFH gitu ya. Jadi dan itu kelihatan, seperti kita lihat di mall, banyak yang nggak bisa revive, karena habit udah mulai bergeser nih, gitu kan ya. Mall udah banyak yang nggak bisa revive, jadi ya kita emang harus move on. Kita udah lihat ada pergerakan dan kita harus mencoba menjadi relate di Ramadan itu, apapun itu. Kalau tadi mengenai HP pasti THR orang jajan dong ya, pengen beli HP gitu ya. Kalau Paxel tadi pokoknya kita gimana supaya jadi top of mind saat orang mau kirim-kirim barang apapun safely, mau ngirim baju kotor kayak, because ya itu yang kejadian. Yeah. Banyak yang pakai, Anything. gue mudik ke Bali, gue jalan-jalan ke Bali, baju kotor kan males ya, udah kirimin aja. Kita belum nyampe bajunya udah nyampe gitu ibaratnya, atau malah oleh-oleh udah males. Saya aja terakhir jalan-jalan ke Bali gitu, ngantri jajan di Krishna kayak udah bukan generasi saya gitu kayaknya. Kalau mungkin orang tua kita tuh masih, wah mampir ke sini jajan. Nah, these new habits harus kita tap in, dan kita cari tahu role kita tuh di sini di mana sih, gitu. Gitu sih. Got it, Pak. Thank you. Mas Adi, what about you? Mungkin nambahin dari sudut pandang yang agak berbeda ya. Tadi kan dua teman-teman ini dari branding, dari marketing ya. Kebetulan kan saya Mas Fauzi dari sisi produk. Satu hal yang mungkin nggak bisa dilupakan adalah Ramadan itu nggak cuma momen di mana orang punya uang, dia belanja, dia dapat THR gitu. Tapi Ramadan ini kan momen di mana orang-orang juga senang berbagi. Jadi itu angle yang perlu dicatat banget sih. Jadi masuknya itu nggak cuma beli buat diri sendiri, tapi biasanya senang buat berbagi karena ngerasa kan ketika di bulan Ramadan ya insya Allah pahala dilipat gandakan. Jadi kalau berbagi juga insya Allah akan lebih banyak manfaatnya. Itu yang kadang-kadang bisa diekspor sih, masuk dari sisi sana. Dan tadi sempat ngobrol juga Mas Fauzi sebelum mulai acara ini, cukup menarik sebenarnya. Kayak kalau di commerce tadi sempat diceritain bahwa mulai sekarang gitu ya, mungkin nanti saat orang bikin THR tuh dapat THR tuh puncak-puncaknya, karena kita juga ngelihat kalau di sisi commerce tuh setelah orang dapat THR, orang-orang mulai mudik tadi gitu, justru pembelanjaan di commerce itu malah mulai turun mungkin ya. karena orang-orang pulang kampung, jadi malah spendingnya malah offline di sana, berbagi sama orang-orang di sana. Jadi gimana caranya kita ngelihat momennya, persiapannya dari sekarang, dan juga angle tambahan tadi sih, Ramadan itu momennya berbagi gitu. Jadi ya itu yang mungkin bisa dieksplorasi juga gitu untuk strategi masalah branding, produk, skema loyalty atau apa. Yang tadinya kita bilang, hey yuk beli ada diskon, hey yuk beli ada voucher. Tapi sekarang yuk senangkan orang tua kamu juga gitu dengan hal-hal yang seperti ini. Itu sih yang mungkin that might works ya dari pengalaman. Are you doing that? Any strategies that you are doing specifically yang you want to share? Sebenarnya kalau ngomongin strategi itu tadi angle dari mana berbagi juga, dan juga yang perlu diperhatiin juga kan mungkin udah tahu juga ya buat yang muslim kalau emang bulan Ramadan kan pola hidup berubah ya, dari yang tadinya mungkin ada yang kadang-kadang bangun kesiangan, kita bangun dari jam 5, ini jam 4, jam 3 itu orang udah aktif gitu. Salah satu strateginya kita ngelihat gimana caranya kalau kita ngelakuin engagement, kayaknya most effective time itu agak bergeser. Itu yang harus diperhatikan juga gitu. Jadi best time ketika kita mengirimkan engagement baik melalui push notification, baik melalui channel-channel yang lain, itu berbeda gitu. Kalau biasanya jam 3, jam 4 begitu sepi, sekarang tuh rame gitu. Mungkin itu yang perlu dilihat dan relevansinya kayak gimana. Kayak yang jam 3 pagi sepi, tapi gimana caranya engage orang biar bisa, kalau zaman dulu tuh kan, zaman saya kecil mungkin kalau sahur itu nonton TV gitu ya. Gitu. Kalau sekarang kan mungkin behaviornya beda, lihat HP. Nah itu kan golden time di mana orang-orang lihat HP, hook up, mungkin ngumpul bareng keluarga. Kalau kita bisa masukkan suatu message di sana kan akan lebih relate ya. Begitupun kalau orang yang menunggu berbuka gitu kan suka pada main HP juga atau gimana. Jadi prime time itu bergeser. Jadi kalau strategi yang kita lakukan biasanya itu sih, ngelihat waktu-waktu bergeser dan kita nge-engage di saat yang relevan buat mereka. Kayak gitu sih. Thank you Mas. Mas Fauzi, gimana? Ya, Pendapatnya apakah sama? mungkin agak sedikit berbeda Yes. kalau dari sisi financial service ya, dimana kalau teman-teman dari marketer yang e-commerce, habis itu yang jualan, mereka start mulai sekarang. Kalau dari sisi financial service sebenarnya kita startnya itu akan steady, tapi begitu momennya ada momen THR itu mungkin kita baru akan sibuk. Karena di situ kita perputaran uang itu bakalan meleverage kita banyak banget lah. Karena kita sebagai platform, jadi kita harus benar-benar ingetin mereka, kamu punya uang,
Tapi jangan dibelanjain semua ya. Ada portion yang harusnya dibagi ke orang lain, ada portion yang harusnya ditabung, ada portion yang dikasihnya ke nanti in the future gitu. Jadi momen-momen itu yang kayaknya bagi kami sebagai financial services itu baru mainnya tuh di situ. Nah, kemudian nanti pada saat akhirnya teman-teman udah pada mudik gitu ya, mungkin akhirnya relevansi di mana di Jakarta tuh kayak gini loh, orang do banking gitu, itu bakalan ditransfer lah ke yang kota-kota yang lebih kecil ya, sehingga mereka behaviornya pun juga akan mulai kebentuk. Gitu. And I mean, Mas, I wanted to ask you. So now, I mean, lately, right, the rise of digital banks ataupun like all this P2P wallets and all of that have increased. Apalagi younger generation ya, banyak sekali yang pakai. Mereka mungkin belum ke bank udah berapa lama ya. So how are you leveraging this? Mungkin di sini kita memang melihat pergeseran behavior ya, dimana kalau mungkin teman-teman sekarang coba saya quick survey deh, ada yang punya rekening di top 5 bank nggak? BCA, Mandiri, BNI, BRI, ada nggak? Mungkin semuanya akan angkat tangan. Tapi ada yang punya secondary bank nggak? Yang di luar bank itu tapi memang nyarinya yang digital gitu, ada nggak? Pasti juga banyak. Nah sebenarnya bagi dari teman-teman ini sebenarnya bank-bank yang tadi dipilih pertama itu karena itu keharusan gitu. Saya nggak akan gajian kalau nggak masuk, nggak buka rekening di situ gitu. Nah dan di sini karena kita melihat pergeseran tren ini, sebenarnya teman-teman yang usianya udah lebih younger itu mereka membutuhkan sesuatu yang sifatnya convenience gitu. Saya tuh nggak harus pergi ke teller loh, saya nggak harus pergi ke cabang loh untuk buka rekening, saya nggak harus butuh tanda tangan basah loh untuk buka rekening. Dan di mana value-value itu yang kita mau coba masuk ke sana. Mungkin sekarang teman-teman juga aneh nih kalau misalkan datang harus ke bank habis itu dikasih buku rekening gitu. Buat apa buku ini? Sekarang semuanya online, semuanya PDF, send email aja lah. Dan itulah pergeseran value itu yang sekarang kita coba tap in. Nah, jadi I think number one adalah convenience ya. Jadi experience yang bisa ngasih convenience is the key. Kemudian yang kedua adalah karena teman-teman ini juga mulai punya uang lah ya. Kalau beda banget dengan satu generasi di atas kita, di mana mereka itu uangnya udah banyak, mereka udah stay aja lah di bank yang lama gitu ya. Tapi dengan orang-orang yang mulai building up deposit, building up saving, itu kita juga harus memberikan value yang cocok buat mereka. Nah, poin yang di sini adalah mungkin cara kita chargingnya itu agak sedikit berbeda nih. Kalau mungkin zaman dulu adalah admin fee itu harus gitu ya. Punya debit card pasti ada admin fee tiap bulan. Punya rekening pasti ada admin fee tiap bulan. Nah, dengan generasi-generasi yang sekarang baru ini, kita harus pakai charging itu dengan cara berbeda. Mereka cukup bayar dengan service yang mereka pakai aja. Kalau mereka hanya butuhnya saving, ya udah mungkin nggak perlu admin. Oh, mereka butuh additional benefit untuk transfer 5 kali. Oh, ya udah baru deh di situ di charge admin. Jadi model-model kayak gitu sih. I think by the end of this, everybody has to install all the apps ya di sini. Kalau nggak boleh makan loh. Okay, so again, right? I mean, thank you for that, right? Now, nah ini kan, let's say during Lebaran, okay, Ramadan period, we have a lot of sales. You know, everyone's cara mereka spendnya agak udah beda. Cuman, what happens beyond Ramadan, right? Like when, you know, misalnya the users have already come into a peak, tapi how do we make sure that we retain these customers beyond Ramadan? Like what after, gitu kan? How do we increase that customer lifetime value after this period of time? Anybody? Silahkan. Okay, at the end for customer lifetime value, yeah, not only for the transaction, yeah, on Ramadan, but also on the acquisition, yeah, because everyone spend the marketing, spend the promotion budget there, yeah. We got a lot of consumer base at that time, and ya demand ataupun kebutuhan orang kan nggak semuanya pada saat Ramadan ya, yeah, and then after that we have back to school or holiday period, yeah, in June, July, and also end of year and year there. So the customer lifetime value, yeah, we can just upgrading and cross selling within also those time. Itu yang pasti, dan kita juga principally talking about how they are doing the transaction. We also introduce they can just buy anytime, anywhere. For example, we have an omni-channel platform like ambil di toko, yeah, just purchase on the online and took the product on the offline one, so those kind of things. So at the end of the day, the membership tiering, the loyalty program is quite important. Yeah,
we're not only acquiring the consumer but also retaining them, and we need to automate the process, yeah. Especially for me, because the standpoint again, it's not only one brand, yeah. Many the problem brands, is that yeah. there's a lot of brand, yeah. Okay. Got it. Go ahead. Ya, Yes, Pak. kalau menurut saya juga, kalau kayak kasusnya di Paxel gitu. Paxel itu di Ramadan MAU-nya double, jadi active user double, registration double, ya. Wow. Yang jadi unik adalah orang rupanya banyak social sellers yang emang hidupnya cuma di Lebaran. Jadi kita harus menyadari juga bahwa ada nih yang hanya di Natal, hanya di Chinese New Year. Ya, jadi itu kalau festifnya di logistik itu, dan kayaknya cuma di Paxel karena logistik yang lain itu ikut e-commerce kan. Logistik Paxel itu justru dari retail kan, dari bawah, ngirim hampers, ngirim oleh-oleh, ngirim apa. Itu PR kita memang adalah meretain orang-orang yang baru join. Dan makanya di Paxel dari tahun 3 tahun lalu gitu, kita mulai ada namanya Paxel Market. Karena kita tahu ngirim barang itu kita, di sini kita personal user ya, bukan seller ya. Itu sebulan cuma 2 kali. Ya gak? 1 kali, 2 kali itu udah hebat gitu. So how do we increase LTVs? Jadi ya satu ya tadi loyalty, bahwa kita harus ingetin. Tapi kayak ngingetin lu untuk ngirim barang lagi kan kayak nggak relevan ya. Kayak, ayo kirim lagi dong, lu kemarin udah ngirim, masa lu sekarang ngirim lagi, kayak what gitu kan. Jadi kita harus how to stay relevant, itu adalah paling penting. Makanya kita oke, dan orang tuh ngirim apa sih? Ngirim makanan. Kenapa kita nggak bikin marketplace untuk makanan? So now we have Paxel Market. Paxel Market udah 2 tahun, tapi baru Desember kemarin kita jadi in-app, jadi lebih enak lah. Sebelumnya tuh dia web based, which is nggak enak kan kalau web based itu. Jadi pengennya tuh orang datang ngirim, terus tidak ada habit lain. Oh bisa jajan ya, bisa isi pulsa, bisa ngirim barang yang gede. Again, semua occasion itu nggak rutin kalau buat personal. Dan unfortunately di Paxel tuh ya 70% personal user, people like us. Jadi stay relevant with service and product yang bisa. Jadi jangan kita maksain Paxel same day itu nomor satunya. Udah paksa terus same day-nya. Orang setelah Ramadan nggak ada kebutuhan ngirim. Apa yang bisa kita angkat? Oke. Kamu kangen kemarin makanan Lebaran di kotamu, kamu bisa beli loh dan kirim, nyampe your tomorrow dinners will be your Lebaran food gitu kemarin gitu. Jadi stay relevant with the product and services. Stay relevant. I like that. Yeah. Mas Adi, Pak Fauzi ya. Mungkin yang perlu diperhatikan juga tadi menarik sih dari Mas Adi tadi, bahwa Ramadan itu kan momen aktivasi ya. Tadi kan sign up-nya juga bertambah, MAU-nya bertambah gitu. Mungkin kadang-kadang kita lupa akan basic things-nya gitu. Orang akan kembali kalau kenapa? Kalau ketika ada user baru yang mencoba platform kita, dia suka dengan itu gitu. Dan kadang-kadang mungkin during the peak traffic kita miss something yang mana bikin orang nggak balik lagi. Jadi itu hal pertama yang mungkin perlu kita perhatiin sih. Gimana caranya biar orang balik lagi, make sure ketika orang yang tadinya mungkin tidak mencoba produk kita, karena ada momen Ramadan mereka mencoba produk kita, making sure we are giving them like 10-star experience gitu. Jadi mereka akan stay dan bahkan akan tertrigger balik lagi. Dan tadi setuju banget ngomongin CRM tool buat mengengage-nya, program-program loyalty gitu kan ya. Karena kan ujung-ujungnya ada yang namanya switching cost gitu. Ketika orang sudah bergabung mungkin gabung ke membership dan mereka udah spend sesuatu, mungkin mereka akan sayang buat switch ke tempat lain lagi. Jadi kuncinya kasih experience yang bagus saat mereka pertama kali menggunakan produk kita. Jadi kapanpun ada needs, kayak mungkin tadi Mas sempat ngomong bahwa nggak mungkin kan besok kirim lagi padahal nggak ada ini. Tapi mungkin begitu orangnya ingat ada kiriman lagi, pakai Paxel lagi gitu misalkan. Dan menarik sih karena event ini juga kan gabungan dari Moengage sama Talent ya. Moengage sendiri udah expert banget di bidang ya CRM, engagement gitu. Gimana kita bisa engage orang dengan push notification. Sedangkan Talent sendiri itu bisa banget mensimplify gimana caranya kita bikin loyalty program. Kadang-kadang kan loyalty program juga beda-beda ya. Mungkin di e-commerce skemanya gimana, apakah bikin orang sering beli, di tempat lain mungkin di digital banking mungkin beda lagi Mas Fauzi gitu. Tapi dengan sekarang udah dimudahin banget, ada third party kayak Moengage Talent yang bisa ngebuat kita jauh lebih mudah gitu dalam membuat sebuah program. Dan ini mungkin buat yang masih belum memulai, kayaknya kalau pakai third party kayak Moengage sama Talent ini masih bisa deh ngejar momennya di Ramadan sama Idul Fitri sekarang sih. Thank you, Pak.
Mas Fasi gimana? Oke, kalau dari saya poinnya Ramadan ini agak sedikit berbeda ya karena financial service terutama kayak bank atau payment itu cukup beruntung ya. Kita nggak harus ngikutin cyclicalnya festive untuk dapat momentum gitu ya. Tapi kita akan steady begitu ada festive kita akan naik sedikit tapi habis itu steady lagi. Nah tapi gimana caranya kita dapat relevansi ya ke touch pointnya customer itu. Nah challenge-nya adalah kita tahu bahwa di setiap di cycle bulanannya teman-teman ini kan pasti cukup predictable ya. Ada gajian, habis itu ada waterfall uang untuk cicilan segala macam, habis itu spending, habis itu gajian lagi. Nah kita harus cari tahu di mana poin mana sih kita harus relevan di situ tuh. Kapan kita harus ngasih message ke dia, kamu udah tagihan loh, bayar dong tagihan ini sebelum telat. Kamu tuh udah selesai tagihan, kamu ada sisa loh, nabung dong biar nanti bisa asetnya growing. Nah, tapi kita juga harus hati-hati di ngelihat customer base yang mana nih, segmennya mana. Nah, karena kalau misalkan kita coba cari lihat data makronya ya, nasabah-nasabah yang mereka itu gajinya agak UMR gitu ya. Statistically mereka cuma bisa saving itu 2% di akhir bulan gitu. Jadi kalau misalkan gajinya X gitu ya, pasti akhir bulan cuma sisa 2% nih. Kalau misalkan kita insentifnya sama mereka untuk nabung, 2%-nya mereka itu ya segitu-segitu aja gitu. Kita mau kasih return nisbah yang equivalentnya 10%, 20%, ya udah cuma segitu-segitu aja dari 2% dari situ gitu. Jadi apa yang lebih cocok untuk di offer ke mereka untuk stay relevan sama mereka, yaitu sisi transaksionalnya. Itu kapan mereka harus bayar tagihan, kapan kita bisa ping ke mereka untuk kayaknya kamu harus belanja bulanan deh, ini loh aku punya partner nih yang bisa ngebantu belanja bulanan. Jadi model-model kayak gitu yang akan lebih relevan ke customer-customer seperti yang di banking. Jadi kapan, apa, dan di mana, through what channels, right? I think that's something that we all need to keep in mind, I guess, right? Okay. And ini based on statistics, right? Back to my next question, right? So an InMobi report says that 31% of consumers start planning their spending 1 month before, as I think you mentioned as well. Nah, kalau misalnya nih yang belum prepare nih, right? A lot of companies are not prepared and with their strategies. So, what are some of the quick and leverageable ideas or strategies that brands can do to engage with their customers if in this period of time? Silakan, anybody. If not yet planning, even though the planning is just going to say we just normally all of those planning start even last year in every single company even on October, November already have a plan and you can just execute it. But if you don't have a plan, just stay focused to the low-hanging fruit, the simplest product that you can sell. And the second one, normally I see the trend or the historical 2 or 3 years back. What's product or what's services that really spike on the seasonal, not only in Ramadan. So those the things. Focus on it. And if you cannot planning surely you can just doing the tactical one, like what said before, like in Ramadan, in 24 hours the engagement rate is lebih banyak sih dibandingkan sebelumnya gitu. Kayak biasanya kalau kita kalau di tempat di era jam 7 sampai jam 9 itu lumayan kencang tuh traffic. Jadi orang jalan kayaknya di MRT dan lain-lain lihat browsing handphone gitu. Habis itu lunch time dan yang pasti kalau prime time itu jam 7 sampai jam 9 malam gitu pada saat orang udah di rumah. Tapi buat di Ramadan waktu itu lebih sering gitu. Pada saat di jalan ke kantor, pada saat pulang tuh ngabuburit, habis taraweh juga lumayan peak, pas sebelum sahur juga lumayan peak gitu. Nah, itu momen-momen yang memang golden moment kita bisa buat tactical tuh di situ. Kalau misalnya nggak mainnya long term weekend ataupun THR udah telat dan lain-lain, just make the simple campaign within those time. Karena it might works also. Meskipun pasti CPM ataupun cost per engagement within those time naik juga deh. Ramadan itu biasanya 20-30% lebih mahal. Principally kayak gitu. Itu sih, paling sarannya itu doing the tactical
ya, but if stay relevant, sharp, and make it more customized ya, more customized, more personalized gitu sih. Yep, I guess make sure that you use the golden moments like this, right? And yeah, lumayan kan, there's a lot of golden moments in the days of Ramadan period. Okay, interesting. Anybody wants to add anything? Ya, mungkin nambahin dikit tadi, sedikit ngutip Mas Pras tentang data and observe and insights. Jadi nyambung juga dari Mas Aldi bahwa kita lihat 2 tahun belakang kayak kalau misalnya contohnya di Paxel, apa sih service yang naik gitu ya. Jadi rupanya makin mendekati lebaran itu instant. Jadi orang udah kepepet ya, udah telat nih, kasih ke emaknya kali udah ketinggalan nih belum ngirim. Same day malam, oke, instant aja. Jadi kayak we have to understand the insights, not only observe. Jadi kalau kan data nih, datanya naiknya ini nih, tapi kita harus pahami kenapa sih orang-orang itu misalnya ngirim reguler jauh-jauh hari. Apa yang dia kirim? Ternyata dia kirim itu misalnya stocks, karena sebelum orang belanja dia ngirim raw materials atau apa gitu. So getting the insights during Ramadan itu adalah yang golden liquidnya. Dan ya udah, be creative with it, cobain A/B testing gitu ya, mana yang pick up-nya bagus ya, karena momen itu begitu udah lewat. Biasanya tuh langsung drop tuh semua. I think di semua industri ya, kecuali bank ya, Mas. Yeah. Udah gitu masih flat ya. gitu. Masih flat gitu. Kalau dari kita tuh kita kayak tiba-tiba shipment tuh setelah itu, apalagi tahun lalu kan enak banget ya. Lebarannya itu di awal Mei. Jadi begitu 2 minggu setelah Mei itu drop. Kenapa ya drop? Sellernya liburan. Iya kan? Seller liburan. Orang kan kalau pedagang gitu-gitu kayak Nataru tuh yang seller tuh liburan dia. Dan akhirnya freeze aja tuh pergerakan barang. Jadi ya kita harus tap in, berarti kalau seller lagi freeze, kita harus reactivate ya personal. Jadi ya getting the insight sih itu tadi. Mas Adi? Ini pertanyaan lebih ke marketing branding sebenarnya ya. Cuman kalau boleh nge-add, mungkin bisa tadi ya karena stay relevan gitu. Cuman lebih memikirkan sebenarnya apa sih use case buat orang-orang kita ini, jobs to be done customer kita ini kayak gimana? Apakah dia mau beli buat keluarga, apakah kenapa dia hire produk kita ini mungkin untuk barang kita ini untuk dia terlihat lebih wah di hari raya gitu. Nah, angle-angle itu yang perlu dipikirin sih. Jadi not just copying apa yang udah ada, karena kan pasti teman-teman punya produk, teman-teman punya barang dan memang punya unique proportionnya ya. Ya kira-kira yang fit dengan story-nya, dengan jobs to be done orang-orang itu saat Ramadan dan Lebaran itu apa gitu. Itu mungkin yang bisa masuk sih. Who knows? Ada case yang emang brand lain nggak kepikiran gitu. Mungkin produk teman-teman relevan banget buat orang-orang yang mudik ke suatu daerah tertentu ya. Just going for it gitu. Jadi instead of kita ngehantem area yang luas, mungkin teman-teman bisa menemukan satu niche yang emang teman-teman bisa menangin. Kayak gitu sih mungkin. Thank you, Mas. Mas Fauzi mungkin agak sedikit beda ya for Yeah. you ya. But just to add, right? I mean, you can answer that as well, and also nowadays more than 80% of Indonesians mereka do transaction lewat e-wallet ya, maupun pembayaran beli pulsa, pembayaran like whatever, your Gojek, your deliveries, and a lot of things, right? So, tapi now at the same time, a lot of them do not have digital banks, tapi almost everybody has a smartphone, right? So, as banks or as in fintech, how do you guys, leverage to adopt more of the e-wallet usage? Mungkin untuk bank ini agak sedikit delicate ya topiknya, karena ini menyangkut masalah uang gitu ya. Terus di mana bisnis bank itu terutama adalah bisnisnya adalah building trust gitu. Kalau misalkan nasabah nggak trust ke kita, mana mau nasabah itu akan naruh uang ke kita gitu. Jadi the first step yang harus kita lakukan adalah kita harus building trustnya dulu nih, bahwa kita itu reputable loh, kita tuh diawasi loh sama dua regulator gede di Indonesia gitu. Nah setelah trust itu udah kebentuk, baru kita mencoba untuk nyari nih usernya di mana dan gimana caranya mereka building trust. Nah di Aladdin sendiri kita mencoba men-solve problem itu dengan strategi O2O ya, offline to online. Jadi kalau teman-teman ngelihat brand kita itu cukup banyak di Alfamart, itu that's the reason kenapa kita megang Alfamart adalah gara-gara O2O-nya. Buat orang-orang yang memang belum pernah masuk ke bank, mungkin mereka akan sangat
takut lah ya ke teller, habis itu pas ke teller pun mereka cuma setor 100.000, itu mungkin mereka akan mentalnya pun agak sedikit goyang gitu ya. Tapi kalau mereka datang ke Alfamart, mereka bawa uang 20.000 aja, mereka itu mungkin mentalnya juga, oh oke kok, terbiasa kok ke Alfamart belanja hanya 20.000. Nah, behavior itu yang mencoba kita tap ini dengan keseharian mereka masing-masing belanja ke Alfamart, ya udah sekalian deh nabung di bank gitu. Kalau mereka biasanya ke teller nabung 50.000 malu gitu ya, sekarang di Alfamart sekalian bayar 20.000 nabung 50.000. Itu touch point yang pengen kita coba solve gitu. Nah, jadi itu sih yang kalau dari sisi digital banking, pertama adalah building trust-nya dulu, kemudian cari tahu nih user-usernya ada di mana aja dan mereka comfortable-nya tuh di touch point mana gitu. Nah, itu baru kita coba leverage ke sana. Okay. And when you say touch point, you mean lebih ke channel atau lebih ke content or? Ada dua hal ya, both relevan ya. Dari sisinya konten mungkin kita harus liatin ya persona yang mereka ini, apakah persona yang mereka mau belajar dengan sophisticated language atau mereka tuh sebenarnya yang lebih down to earth gitu ya, yang lebih gampang di digest gitu ya. Terus habis itu dari sisi channelnya tadi again ya, apakah mereka itu lebih comfortable untuk masuknya tuh ke arah minimarket atau mereka maunya digital aja deh, karena orang-orang yang benar-benar touch point-nya adalah semua digital gitu. Mungkin millennials yang mereka itu mainnya di social media pasti lebih engage terhadap yang digital contents, tapi untuk orang-orang yang mereka itu baru masuk ke financial services, baru mencoba untuk making contract with financial services, kayaknya touch point yang offline to online itu jauh lebih relevan buat mereka. Makes sense, thank you. I think back to what Mas Aldi said actually, you mentioned, jadi during Ramadan kan ada 2 waktu kan, maksudnya people are active, banyak nih golden momentnya, ada siang, pagi, sore, right? So in between all of that, how do brands make sure bahwa atau what insights that you can share on what strategies to implement campaign apa di waktu yang mana gitu kan, like in the sense what is the right time, what is the right channel, which is crucial to their campaigns. How do you or any brand that you suggest go for that? Okay, when we doing a campaign, there are at least 5 factors that influence the campaign itself. Ya, pertama adalah ngomongin segmen, who's there, siapa sih gitu. Karena tiap orang juga punya cycle yang berbeda gitu. Kalau misalnya pada saat mau sahur, buat ibu-ibu mereka sibuk masak kan. It's not the good time for them gitu kan. Jadi dan ibu-ibu itu malah akan lebih free itu pada saat mungkin setelah anak ke sekolah, jam 9 sampai jam 12. It's different. Gitu. Jadi data our segmentation, who's our target market gitu. Satu. Kedua dari sisi in which channel. Karena nggak setiap orang juga let's say buka Instagram gitu ya. Ada orang yang buka WhatsApp, ada orang yang buka TikTok dan lain-lain gitu. Dan ini if you have a data, you can just make a persona within it gitu ya. Jadi siapanya, channelnya apa gitu ya. We also need the right product in the right time, in the right segment gitu. Produknya apa gitu kan. Misalnya contohnya we have a JD Sport gitu. Nah ada anak-anak mungkin 15 sampai 25 gitu, pada saat lebaran dia butuh sepatu gitu kan dan lain-lain gitu. Jadi produk harus pas gitu. Mungkin ya sepatu olahraga ibu-ibu nggak butuh gitu. Ibu mungkin ya more to the Wellington atau Grand Lucky atau mungkin Paris Baguette, dia she want to croissant. Dari 3 itu kontennya juga harus pas gitu. Jadi even on us ya, on every single campaign sometimes we make a 4 content. Ya, 4 konten yang berbeda dengan karakter yang berbeda juga gitu ya. Timing and promo ya, offeringnya harus pas gitu. Jadi offeringnya juga harus pas. Jadi timing tadi containing 5 another different variable untuk bisa be relevant. Dan in my experience kalau kita ngelakuin at least 3 dari 5 itu pasti conversion rate-nya jauh lebih besar. Jadi kalau tim gue itu lumayan heavy ya untuk doing campaign karena mix and match-nya, permutasi dari setiap campaign itu bisa banyak. Even in 1 month
not on the normal month, we can just make 264 permutation of campaign. 250 sampai 300, even kontennya Beda juga variant, ya. yes, Wow. gitu. Ya because we have a lot of product also ya, at the end of the day gitu. Dan even on Ramadan, ya can just imagine lah bisa sampai 700 sampai 800 permutasi ya, karena waktunya juga lebih banyak gitu. Dan even on monitoring kita juga ya nggak hanya cuma Ramadan ya, kayak double date gitu. Double date itu jam 00 sampai jam 24 kita buat 7 checkpoint. 00 sampai jam 6, 6 sampai 9, 9 sampai 12, 12 sampai 3, 3 sampai 6, dan putar per 3 jam. Itu kita kasih beda offeringnya. Kadang-kadang produk udah habis jam 8 pagi, nggak jualan yang lain, SKU yang lain. Kita pindah ke switching ke SKU yang lain. So, those dynamic gitu ya, those variable kita harus selalu lihat ya. Dan again, for me, if we fail to plan, ya we plan to fail at the end of the day. Gitu. Nice, that's a lot of campaigns, but good to hear about. Thank you. Mas Adi or Mas Rahadi? Ya, sebenarnya kalau Ramadan itu kalau dianalogikan kayak ombak besar ya, di mana semua brand spending, CPC, CPM-nya jadi gila gitu ya. Satu orang tuh bombardirnya, wah, even kayak how do we win this gitu ya. Yeah. How do you stand out? Right? How do we stand out? Yeah. Itu adalah, you udah bikin konten viral. Viral tuh gimana? Apa sih gitu. Bos biasanya gitu ya. Bikin konten yang viral dong. Aduh, kalau ada rumusnya mau gue bikin gitu ya. Tapi emang ya intinya kita harus kembali ke ranahnya bahwa konsistensi, bahwa makanya kita jangan tadi kata Mas Aldi, jangan kita pas perangnya pas 2 minggu sebelum Lebaran udah telat. Dari kemarin gitu ya, bukan dari besok, bukan dari kemarin kita sudah mulai week -8. Kenapa? Karena orang ada yang plan purchase, ada yang impulsif ya. Kita harus tahu produk kita tuh masuknya kemana sih. Saya yakin mungkin kalau Era Jaya sih plan purchase ya Mas. Beli HP kan plan purchase, gue THR tahun ini gue mau beli ini, atau nabung nih, gue nabung mau bikin deposito, itu udah plan. Gak yang tiba-tiba kecuali tajir banget ya, beli HP deh gitu, set, langsung habis gitu. Kalau kita tahu ini plan purchase, makanya kita harus yaudah dari sekarang saat masih belum berlomba-lomba gitu, karena ya makin kita mendekati ke sana makin udah nggak cost-nya udah nggak justify. Jadi targeting kita mau ngomong ke siapa, tadi bener banget sama Saldi, kita mau ngomong ke siapa sih gitu. Kayak tadi kita mau winning di siapa, kayak as for Pexel, Ramadan tuh siapa sih yang dipakai buat hampers. Hampers itu siapa sih yang pakai? Sellers. Then we create content for sellers first, ya kan. Setelah Ramadan kita balik. Oke, after Ramadan kita harus get winning back personal users, yang orang kayak kita jajan lagi, apalagi diskon nih gitu. Jadi karena kalau kita mau menang di semua ini, ya duitnya biasanya nggak ada gitu ya. Jadi kita harus pick and choose, pick our battle and make sure plan. Karena kalau tadi kata Mas Aldi, kalau kita nggak plan ya udah kita udah plan to fail gitu. Ya dari sekarang gitu. Satu lagi sih, kalau mau Ramadan, Alfamart aja kan dari 2 minggu yang lalu ya, itu kurma sama sirup udah ada, biskuit tuh. Itu sebenarnya bukan buat sellingnya, tapi buat top of mind. Oh ada nih gitu, karena pada saat itu shifting top of mind, dia pas Lebaran datang, gue belinya itu. Gitu. Jadi beli display bukan buat convert, tapi buat awareness. Jadi biskuit sama sirupnya kayak gitu. Interesting. Mau nambahin sedikit tadi tentang financials ya. Kayak ini something yang saya juga baru tahu 6 bulan ke belakang, kayak di Pexel itu surprisingly method of payment terbesar di Jakarta bukan e-wallet, COP. Kaget kan? Gue juga kayak nggak salah nih. Wow. COP di Jakarta, orang Jakarta ngapain pakai COP gitu ya. Ini nyambung tadi kata Mas Aldi bahwa kayaknya tadi mungkin orang-orang ini yang nggak punya luxury bikin rekening nabung 20.000. Makanya tadi bener banget bahwa O2O, masuk ke Alfamart buat nabung. Karena saya juga kaget, wah gila, COP bayar kan ngirim paketnya 12.000 ya. Dan dia mending daripada gue pakai e-wallet segala macam dia nggak punya, dia COP gitu. Jadi emang PR kita untuk melek belum digital lah. Rekening bank itu aja masih besar, belum apalagi ke digital. Jadi opportunity-nya masih gede banget nih sebenarnya.
Thank you. Mas Adi or Mas Fauzi wanna? Okay. All right. So, okay. I guess on a closing note, I think now we're on a closing note. What is one thing you want to leave the audience with, right? Like especially during this time. Maybe some advice or just something for them to think about. Mungkin Mas kalau Fauzi aja? ya kalau dari banking, I guess mudik Ramadan dan mudik tahun ini kan spesial ya, kayak Pak Roy tadi bilang bahwa ini adalah pertama kalinya mudik boleh tanpa ada limitasi sama sekali sejak 2020 kemarin gitu. Jadi kayaknya orang-orang udah pada wah pengen banget pulang kampung. Nah jadi di sini adalah kita harus stay relevan juga buat teman-teman di sana. Relevan itu bisa aja dua variabel ya. Relevan ketika sebelum mereka mudik dan even relevan ketika mereka sudah ada di kampung nih. Nah bagi brand-brand kayak saya yang sifatnya adalah platform, lebih baik ada di setiap touch point, baik itu ketika di Jakarta maupun ketika nanti di kampung, dan gimana caranya mereka membuat stay relevan bahwa oh di Jakarta ada, di sini juga ada gitu. Nah jadi kayaknya experience itu harus tetap dibikin lah, dan harus dibikin stay relevan buat mereka, kayaknya itu. Thank you. Mas Adi. Enggak sih, kalau yang mengiterate apa yang tadi udah saya omongin di beberapa pertanyaan sebelumnya aja sih. Yang pertama tadi ke mention juga bahwa jobs bidang orang itu beda-beda, mungkin kayak waktu yang paling efektif juga beda-beda, jadi mungkin perlu dipikirin kita mau nge-engage siapa, produk kita ini buat siapa, dan kenapa orang ini butuh itu. Dari sisi sana itu perlu banget. Dan yang kedua, yang saya omongin di awal-awal tadi, Ramadan ini momen bagus banget buat aktivasi ya, karena banyak banget orang nyoba-nyoba hal baru, orang-orang ingin berbagi gitu. Make sure aja nggak kayak kita ngisi ember bocor gitu. Kita make sure ketika mereka nyoba, mereka we give them a 10-star experience, jadi mereka suka banget dengan produk kita, mereka akan stay, dan juga kalau mereka seneng, mereka stay, dan mereka akan word of mouth-nya bakal bilang ke teman-temannya bahwa produk kita bagus sih. Jadi ini momen yang sayang banget kalau dilewatin. Thank you. Mas Adi, Mas Radi. Okay. For me, it's always consumer centric. Yeah, the word is consumer centric, and for the marketing standpoint, ya repeat. Ya, at the end of the day, kalau diingetin terus gitu ya tiba-tiba buka Instagram, lihat barang yang sama, terus tuh pindah ke Google, lihat yang sama, and then after that diingetin juga di WhatsApp push and mobile push. So for me 3 to 5 repeat and be relevant. So those things, consumer centric, relevancy, and repeat. So those two things. Yeah. Amazing, thank you. Ya kalau dari saya sih paling Ramadan is acquisition month, you know. Orang nyobain tadi yang nggak pernah pakai Pexel, belum pernah pakai era mobile ataupun pakai Evermost, itu dia jadi nyobain karena dia punya luxury uang atau dia punya waktu lebih, karena itu adalah long vacation. Kita harus pastiin tadi yang 10-star service, jadi jangan sampai udah pakai gagal, dan yang pasti ya CRM bahwa once kalau udah masuk pasti bocor, tapi usahakan seminimal mungkin, karena nggak mungkin nggak bocor gitu. Jadi itu udah the nature of business sudah begitu. We have to maximize bahwa they stay, sehingga LTV-nya pun jadi bagus, sehingga any spending yang we spend during Ramadan itu justifiable. Itu aja sih. Awesome, thank you. Oh, that was a lot of takeaways today. Good takeaways, customer centric, relevance, personalization. Any questions for any of them? Okay. Ya Pak. Oh ya, oke. Halo, nama saya Dita dari Indosat. Yang sebelum bertanya saya mau big thanks to Paxel, karena berkat Paxel saya orang Malang, jadi karena ada Paxel kirim bakso sekarang jadi enak banget, nggak pakai kangen. Yang saya tanyakan adalah kalau kita Ramadan itu kan pasti customer penjualan pasti naik banget, itu pasti. Tapi
biasanya kalau apalagi behavior orang Indonesia, komplain atau inquiry pertanyaan customer itu juga naik gitu. Apakah itu juga bagaimana prepare seperti itu? Karena kalau customer itu kalau tiba-tiba penjualan naik tapi inquiry pertanyaan customer atau komplain naik dan itu nggak di-handle, itu tuh kan biasanya customer nggak akan bisa stay karena dia akan loss, berarti akan jadi loss juga. Itu gimana prepare itu juga gitu karena after salesnya. Yang terakhir mungkin saya setuju sama Mas Aldi dan pengen highlight ke teman-teman semuanya, memang promo itu harusnya sebelum lebaran gitu, promo-promo, karena ada beberapa perusahaan apalagi seperti perusahaan saya itu THR itu biasanya H-1 Ramadan gitu. Nah, biasanya menyimpan THR sampai promo 1 minggu atau 2 minggu itu susahnya minta ampun. Jadi biasanya yang lain bahagia dapat promo Lebaran, kita biasanya di Indosat itu udah sudah habis. Ya, seperti itu. Terima kasih. Langsung buat segmen Indosat hampir satu. Aku mungkin mau jawab jawaban itu kan ini menarik ya, karena kayak buat Paxel sendiri, Paxel is still growing ya. Jadi salah satunya adalah selain dari kita nyebutnya customer empathy atau CS lah ya bahasa umumnya, infrastruktur itu makanya menjadi penting. Satu ops, kalau misalnya logistik berarti apa? Kita bikin forecast kayaknya bulan Ramadan ini misalnya total shipment per hari XX ribu gitu ya, atau XX 100 ribu gitu. Kita harus make sure bahwa ya our infrastruktur ngarah ke sana, karena again service 10 star itu kalau di logistik di situ kuncinya. Dan kayak mengenai customer empathy atau CS, ya makanya kita harus adapt dengan platform-platform yang bisa mampu membuat kita mempermudah itu. Makanya kita di Paxel baru moving to, kita sebutnya Hera. Jadi kalau misalnya saya ingatnya kalau Telkomsel Veronica gitu ya, kita lagi Paxel kita lagi coba bikin Hera, jadi yang dia adalah AI bot, chatbot di situ yang dia bisa bantu, at least inquiry itu masuk dulu dan nanti kita akan handle di belakang. Karena kalau kita nggak pakai cara itu, sebelumnya kita pakai WhatsApp, bayangin kan. Dan WhatsApp itu very costly, karena kita cuma jawab, halo Bu, 400. Ya kan, ada yang bisa saya bantu, dia nanya, alamatnya di sini ya. Oke Bu, saya cek 400 gitu. Jadi kayak infrastruktur menjadi penting untuk menghandle ini, karena pasti yang namanya pas lebaran itu mungkin SLA kena hit, CE itu semua adalah faktor yang kita perhatian banget contohnya di Paxel, karena makanya kita moving dengan platform CE yang juga lebih baik dan juga infrastruktur operasional yang harus kita siapin untuk meng-cater kenaikan itu. Itu dari saya sih, makasih. Thank you. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Silakan. Any more questions? Do you guys have any questions? Oh, ada. Okay. Tes. Selamat sore, perkenalkan saya Novi dari Bank Sinarmas. Saya mau bertanya kepada Pak Fauzi karena kebetulan kita satu line industri. Karena sama-sama digital banking, tapi dari penjelasan Pak Fauzi tadi, apakah compare to online ads sebenarnya memang potensi untuk customer Indonesia itu walaupun purpose-nya untuk digital banking lebih efektif dilakukan dengan metode offline to online tadi. Kedua, apakah wilayah juga penting dalam penentuan offline to online untuk user acquisition-nya? Terima kasih. Terima kasih Mbak. Mungkin kalau kita ngomonginnya budget marketing gitu ya, kita harus benar-benar track kayak ROI dari masing-masing budget marketing tadi ya. Kalau di Aladin sendiri memang kita di seluruh penjuru lini nih, ada online, ada offline, ada community, habis itu ada juga yang organik. Tapi memang kalau misalkan kita ngomonginnya adalah effectiveness ya, yang pasti yang sifatnya community itu jauh lebih efektif. Nah, tapi biasanya kan biayanya lebih mahal ya. Nah sekarang kalau misalkan kita tinggal compare aja yang lainnya, ROI-nya yang lebih cocok yang mana. Nah terus habis itu kalau kita mau invest more di masing-masing channel kayaknya tergantung terhadap targetnya siapa nih yang mau kita acquire nih ya.
Nah kebetulan kalau Aladin ini memang DNA-nya kan memang kita pengennya dapat nasabah-nasabah yang grassroots nih, yang benar-benar di tier 2, tier 3 city ya. Jadi kayaknya memang offline to online itu adalah cara yang paling efektif buat kita nih. Terutama karena mindsetnya mereka tadi, di mana mereka belum pernah masuk ke financial service, habis itu mereka cukup kagok kalau misalkan harus ketemu sama orang yang benar-benar pakaian formal di institusi yang sangat wah buat mereka. Ya udah kita coba partnership deh sama teman-teman yang sama partner yang lebih familiar buat mereka, kayak gitu sih. Tapi back again tergantung masing-masing segmen mana yang mau di target sih sama masing-masing banknya. Thank you, Pak. Anybody else? Dea, no more questions? Pasti nih. Okay, I think that's it. Thank you so much semuanya, Mas Aldi, Mas Adi, Mas Fauzi, Mas Rahadi. I think it was really good takeaways today. And yeah, so I hope they'll catch you around outside after this as well in case anybody has any questions. They'll be around. Yeah. Thank you. Guys, give a hand round of applause.